Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, sudah lama ya saya nggak buat video karena ini bulan puasa tuh ya agak sedikit sibuk teman-teman ya, menjalani aktivitas di bulan puasa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat video terbaru lagi buat teman-teman semua ya. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua seputar agen mandiri ya. Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, keluh kesah sebagai agen mandiri yang baru terjun ataupun baru mendapatkan mesin EDC teman-teman ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang pertanyaannya itu hampir mirip ataupun hampir sama ya, ataupun mungkin mereka mengalami permasalahan yang sama ya tentang EDC mandiri yang dalam hal transaksinya ya. Mungkin mereka ada kesamaan dalam permasalahannya ya. Jadi permasalahannya seperti teman-teman ya, seperti yang dialami oleh Mas Marno ini ya. Mas Marno menanyakan, mau tanya Bang, saya belum ada 1 bulan mendapatkan mesin EDC mandiri, pernah transfer jaringan kurang bagus ya, dan lama loadingnya, akhirnya time out, tapi saya cek saldo kepotong dan di rekening tujuan belum masuk, gimana solusinya? Mohon pencerahannya sesama mandiri, dalam hal transfer sama mandiri ya. Itu dari Mas Marno. Kemudian juga dari Hasbi Prasetyo ya, menanyakan, Mas saya mau tanya, tadi transaksi lewat EDC, di EDC ada tulisan reversal ya, tapi untuk tapi store tidak keluar dan saldo sudah terpotong, gimana ya Mas? Nah, jadi ini hampir sama ya pertanyaannya, permasalahannya dengan Mas Marno tadi ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu dari Mas Mukidi Dimpil ya. Katanya, saya baru saja gabung dengan agen mandiri, permasalahannya kenapa untuk transaksi ATM BRI nggak bisa ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan yang pertanyaan pertama dan kedua tadi ya, tentang transfer tetapi ada yang time out, ada yang tidak keluar stroke, ada yang saldonya udah kepotong, dan ada yang memang tidak bisa transaksi sama sekali ya. Jadi saya akan mengupas tuntas ya mengenai masalah ini, karena mungkin hal ini juga akan membuat kita menjadi khawatir ya teman-teman ya. Karena apa? Seperti contohnya tadi, saldonya udah terpotong tetapi di rekening tujuannya belum masuk, kan itu akan membuat kita menjadi bingung, kacau ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti tadi ya. Jadi kalau memang terjadi hal-hal seperti itu teman-teman, teman-teman semua, langkah yang harus kita lakukan adalah kita kita lihat dulu permasalahannya satu persatu teman-teman ya. Yang pertama adalah jika time out ataupun loadingnya lama sehingga muncul time out ataupun waktu habis ya. Oke. Jadi kalau waktu habis atau time out itu ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, transaksinya memang gagal, dalam artian saldo tidak terpotong. Tetapi ada juga kasusnya seperti Mas tadi, udah time out tapi saldonya kepotong. Oke. Nah, kalau jadi langkahnya yang pertama,
teman-teman cek dulu saldonya apakah memang benar-benar kepotong atau tidak. Yang kedua, saldonya udah masuk ke rekening tujuan atau belum, di tempat tujuan tadi udah masuk apa belum gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau saldonya udah kepotong dan belum masuk ke rekening tujuan, maka langkahnya adalah teman-teman harus minta rekening koran ya, struk rekening korannya, laporan rekening koran dari pihak nomor rekening tujuan yang ditransfer tadi ya, untuk sebagai laporan ke bank kita bahwasanya saldonya memang belum masuk di rekening tujuan, tetapi saldo kita sudah terpotong. Nanti dari pihak Bank Mandiri akan memprosesnya, mungkin dalam waktu sehari 2 hari ataupun dalam waktu 10 hari maksimalnya itu saldo sudah masuk ke rekening tujuan. Oke, jadi nanti ada konfirmasinya teman-teman ya dari pihak Bank Mandirinya. Kemudian di nomor rekening tujuan juga disuruh sering-sering mengecek data mutasinya ya, apakah sudah masuk belum saldonya ke rekening dia. Oke, jadi langkahnya kita harus minta rekening koran dari nomor rekening tujuan tempat transfer kita yang bermasalah tadi teman-teman ya. Oke, itu kalau saldo kita udah terpotong. Sama halnya dengan yang reversal tadi ya, jadi saldonya udah terpotong tetapi struknya tidak keluar dan di nomor tujuan juga tidak masuk saldonya teman-teman ya. Nah, itu sama halnya, langkahnya adalah kita minta bukti rekening koran dari si rekening yang tempat transfer tadi, kemudian kita mengajukan laporan ke pihak Bank Mandiri, nanti akan diproses dan saldo akan masuk ke rekening tujuan teman-teman ya. Oke, jadi itu langkahnya. Nah, kalau mengenai pertanyaan yang dari Mas Mugidi tadi, kenapa tidak bisa transaksi ke BRI? Sebenarnya bisa teman-teman ya, tetapi memang beberapa beberapa hari ini untuk transfer ke Mandiri, untuk transfer ke BRI itu memang ada kendala ataupun permasalahan di jaringan bank BRI-nya teman-teman ya. Jadi maka dari itu dari pihak Bank Mandiri menyarankan kalau seandainya terjadi gangguan seperti itu, maka untuk transfer ke BRI diharapkan untuk dipending dulu ataupun jangan dilayani dulu, karena takutnya nanti terjadi hal yang sama, yaitu saldo terpotong tetapi di nomor rekening tujuan tidak masuk teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman semua sesama agen Mandiri, mohon diperhatikan beberapa hari ini untuk transfer ke rekening BRI itu masih ada kendala ataupun gangguan jaringan dari pihak untuk transfer ke bank BRI ya. Jadi dimohon untuk pending dulu untuk transfer ke BRI-nya, takutnya nanti terjadi permasalahan seperti yang tadi ya, saldo terpotong ataupun struk tidak keluar tetapi saldo tidak masuk ke rekening tujuan. Oke. Dan untuk Mas Mugidi tadi, sebenarnya transfer ke ataupun transaksi ke BRI itu bisa, cuman memang untuk beberapa hari ini lagi ada gangguan dengan transfer ke BRI. Jadi mohon untuk dipending dulu transaksinya ke bank BRI ya. Salah satu yang tidak bisa dilakukan transaksi itu memang adalah untuk mengecek saldo jika memang beda ATM ataupun ATM-nya beda bank ya. Tetapi kalau untuk transaksi lainnya itu semuanya bisa ya. Cuman untuk beberapa hari terakhir ini transaksi ke BRI memang lagi ada masalah ataupun ada kendala. Jadi buat teman-teman semua yang masih baru mendapatkan mesin EDC, mohon perhatiannya untuk beberapa hari terakhir ini jangan dulu transaksi ke BRI ataupun dipending dulu. Atau bisa juga teman-teman konfirmasi dengan pihak Bank Mandiri terdekat mengenai masalah transfer ke ataupun transaksi ke BRI ya, apakah sudah normal atau belum. Kalau sudah normal baru kita berani untuk transaksi kembali, tetapi kalau belum normal jangan melakukan transaksi dulu, karena takutnya nanti terjadi permasalahan yang saldo kepotong tapi belum masuk ke rekening tujuan. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya, itu memang kendala dari
transfer transaksi ke bank BRI ya. Dan itu tidak sering terjadi, cuman memang akhir-akhir ini kita mengalami gangguan kalau kita bertransaksi ke bank BRI. Oke. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi pencerahan juga buat teman-teman semua sesama agen Bank Mandiri. Beberapa hari terakhir ini memang lagi ada kendala kalau kita bertransaksi ke bank BRI. Oke. Jika terjadi permasalahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkahnya adalah kita minta mutasi rekening dari nomor tujuan yang bermasalah ataupun minta rekening koran untuk kita laporkan ke pihak Bank Mandiri tentang permasalahan kita alami. Nanti akan dilaporkan oleh pihak Bank Mandiri ke kantornya dan akan ada jalan keluarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam Mira Usaha.